Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sinar Terang TV, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022 yang baru lalu, Yayasan Sintesa mengadakan acara upgrading pengurus dan duta Yayasan Sintesa. Acara ini berlangsung dari pukul 13 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, bertempat di kantor Rubaiyat SHU Klaten. Berlaku sebagai pembicara dalam acara ini Bapak Agung Suryantoro bersama tim Graha Gagasan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Adapun maksud dan tujuan diadakannya acara ini, untuk membekali ilmu pada para pengurus yayasan, dan pada ustadz dan ustazah guru ngaji Rubaiyat, tentang bagaimana sebuah lembaga itu dibangun. Gagasan untuk bisa menularkan ilmu, ya, menyampaikan apa yang kami sudah rancang, kami sudah bangun, kami sudah konstruksi dari beberapa waktu saya mendalami pengelolaan lembaga di ikhwah kita. Hampir 20 tahun saya berkecimpung di dunia filantropi, dan saya menemukan 3 titik penting untuk diperbaiki dalam pengelolaan semua lembaga ikhwan. Yang pertama tentang brand identity. Bagaimana kita lihat dulu membentuk logo itu bukan dengan filosofi yang kuat, bukan dengan filosofi yang tajam, tetapi lebih kepada kreativitas seni menulu gitu. Artinya bahwa ketika membuat logo itu tidak punya pesan kecuali menarik dilihat saja. Berbeda dengan ketika kita melihat Pertamina. Pertamina itu kayaknya cuma 2 kata, tapi itu menyelesaikan persoalan trust dari pegawai pom bensin, ya. Dan itu dengan biaya 2 miliar cuma dengan kata pas dengan maskot itu, dia bisa menaikkan laba ratusan miliar. Karena orang menjadi nyaman, menjadi trust, menjadi tentram, tidak merasa dicurangi, tidak merasa dikurangi timbangan. Lagi contoh Suzuki itu 10 miliar dengan tagline apa Suzuki itu? Inovasi tiada henti. Itu 10 miliar. Cuman buat kayak gitu. Tapi itu konsekuensi manajemen yang harus disiapkan oleh Suzuki. 60% dari labanya untuk research and development. Kita itu sering gaya. Sekolah kita IT, informasi dan teknologi, tapi laptopnya jadul, labnya nggak punya, gurunya nggak kompeten, betul nggak? Hanya slogan saja. Padahal makna identity itu akan berimplikasi di manajemen perusahaan secara total. Ini yang tidak dirasakan oleh banyak ikhwah kita. Kemudian yang kedua tentang revitalisasi dan reformasi kelembagaan sendiri. Jadi konsekuensi itu nanti termasuk pada perubahan struktur, perubahan model organisasi, pola komunikasi. Itu efek dari brand identity itu. Dan yang ketiga tentu karena ini kita di era teknologi, maka kemudian yang ketiga persoalannya adalah di transformasi teknologi, transformasi informasi. Kita sesungguhnya diuntungkan dengan teknologi dan informasi dengan biaya murah, biaya ringan, daya jangkaunya luas, kemudian kepastian pasar juga bisa diharapkan. Nah, kami hadir ke Gagasan itu ingin mengisi ruang-ruang di situ. Nah, makanya ini kita walaupun berdiri 1 Januari 2022, tapi tim kami punya portofolio yang luar biasa, ya. Mas Iti itu berkecimpung di dunia branding sudah 2012.
Saya di lembaga charity sudah 98, Pak Dwi dunia fotografi sudah 2012. Jadi insya Allah Anda tidak akan kecewa. Oke, untuk itu tidak berpanjang kata, kita kesempatan pertama ke Mas Sidik, waktu antara 20 sampai 30 menit. Monggo, silakan Mas Sidik. Oh gitu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu portofolio saya ada beberapa, langsung aja. Jadi awal saya jadi desain dan logo itu di 99design.com. Ini platform internasional untuk logo kontes. Sudah ada lebih dari 200 logo yang saya menangkan dan tersebar di 5 benua. Insya Allah ada, kayaknya ada semua, seingat saya. Kemudian sampai 2019 kemarin saya nyoba di Shutterstock, Flippic dan sebagainya ini sebagai kreator. Jadi kita ngupload desain di situ, nanti ada yang download, kita ke bagian dolar itu di kontributor, istilahnya kontributor di Flippic, Shutterstock dan Adobe Stock. Kemudian saya juga buat Monkey Zen Studio. Kenapa jenenge aneh? Karena memang targetnya di luar. Jadi lewat Instagram dan Dribble, di situ platform desainer yang banyak nyaring klien dari luar. Yang terakhir di visual identity designer di Geraha Gagasan, diajak Pak Agung menemui. Next. Ini contoh portofolio aja, ada beberapa logo yang saya buat dan semuanya termasuk bisa, ada maskot gitu, ada icon, kemudian ada teks juga bisa. Ini contoh yang dengan beberapa visual identity-nya. Ini Emirates British Nursery, ini di Emirat Arab, sekolah Inggris gitu ya, makanya logonya dua bendera. Next. Ini Venet di San Jose, California. Di salon eksklusif di sana. Ngerti wong ayu maksudnya. Nah, kemudian apa pentingnya visual identity? Sebenarnya mungkin banyak ya, tapi saya sampaikan dua hal, yaitu yang pertama menciptakan persepsi, yang kedua brand recognition atau pengenalan brand gitu. Yang pertama menciptakan persepsi, konsumen tidak membeli kualitas tapi membeli yang dipersepsikan berkualitas. Contohnya ini, saya punya dana nih, saya pengen buat produk pasta gigi, saya vendornya sama dengan punyanya Pepsodent, kualitasnya sama, pabriknya sama, kemudian saya dikirimkan nanti packagingnya, lalu kemudian sudah jadi, nanti harganya saya murahkan 1.000, misalkan Pepsodent 9.000, saya jual 8.000. Nah ketika jadi kemudian saya pasarkan di minimarket gitu ya, kemudian jejer dengan Pepsodent dan yang lainnya. Nah ketika jejer itu antara Pepsodent dengan Senyum Den ini dengan selisih harga 1.000, kira-kira orang lebih memilih mana? Tetap Pepsodent apa Senyum Den? Tetap Pepsodent. Karena apa? Persepsi Pepsodent sudah terbentuk, Pepsodent itu sudah bagus gitu. Makanya kemudian padahal sama, kualitasnya sama, bahkan kita buat produk yang lebih hebat pun kalau persepsi kita kalah dengan Pepsodent ya percuma, tetap akan kalah karena konsumen membeli yang dipersepsikan tadi berkualitas begitu. Susu sapi maju, ini dulu saya desain di Tegal. Ustaz Amiruddin, banyaknya Ustaz Amiruddin. Intinya dia pengen narik konsumen anak muda gitu, karena di beberapa tempat itu jadi saudara, kemudian buka di beberapa tempat dia agak kalah dengan yang lain. Kemudian kita diskusi,
kemudian apa yang perlu diubah, beberapa hal misalnya kemudian dengan masalah nama di sana, kayaknya namanya kok nggak cocok untuk kafe. Kalau kita dengar maju itu persepsinya apa? Toko kelontong atau toko besi, toko bangunan gitu. Nggak cocok ini untuk sebuah kafe. Kemudian warnanya juga selain warna biru itu secara emosional katanya nggak cocok untuk produk-produk makanan, terutama untuk kafe kan jarang yang biru. Dulu Pak Bambang Dengkleng tuh biru anunya warna utamanya, sekarang diganti merah, agak merah itu. Kemudian yang kedua, birunya juga banyak di samping-sampingnya, makanya kemudian kita ubah kombinasi warnanya. Kemudian desain interiornya juga kita ubah karena saat saya masuk itu kurang menyenangkan gitu, untuk nongkrong. Gambaran pas masuk. Ya di sini pojok ini kan nggak kelihatan ya, biru, kemudian masuknya sebenarnya luas ke belakang, tapi cuma kecil di dalam di awalnya. Next. Nah kita ubah jadi seperti ini. Dia susun majunya tetap di keep gitu ya, karena sudah lama, makanya kemudian kita singkat aja, jadi susu sapi maju, agar kemudian lebih enak untuk para anak muda gitu. Kemudian warnanya juga kita ubah kuning dan biru, coklat dan putih kombinasinya. Next. Kemudian interior eksteriornya juga kita desainkan. Nah, gitu. Jadi lebih terlihatan, kemudian lebih rapi. Kita kasih selfie juga di bagian depan agar sebagai promosi. Itu untuk mengubah. Pemirsa Sinar Terang TV, akhirnya sampailah pada penghujung acara bagian pertama. Silakan saksikan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.